Hai pecinta sepak bola, Garis Bola kembali hadir untuk menyajikan informasi seputar sepak bola. 5 pemain timnas Italia dengan nilai transfer tertinggi. Seperti yang diketahui, Italia secara luar biasa keluar sebagai juara Piala Eropa 2020 usai kalahkan Inggris di final beberapa bulan lalu. Keberhasilan Italia merengkuh trofi tersebut cukup mengejutkan. Pasalnya Italia dihuni banyak pemain muda yang berstatus kuda hitam. Meski demikian mereka tampil mengesankan. Beberapa pemain inti bersinar di ajang ini, yang membuat nilai market mereka meroket tinggi. Meskipun saat ini bursa transfer telah ditutup, tidak menutup kemungkinan mereka akan tetap menarik klub-klub lain untuk mendatangkannya di bursa transfer musim mendatang. Berikut ini adalah 5 pemain Italia dengan nilai transfer tertinggi saat ini. Federico Chiesa, 70 juta euro. Federico Chiesa menjadi salah satu pemain paling bersinar di Piala Eropa 2020. Winger Juventus itu tak tergantikan dengan tampil dalam 7 laga dengan mencetak 2 gol penting. 2 gol tersebut dicetak di fase knockout saat melawan Austria dan Spanyol. Tidak hanya itu, dalam 2 laga tersebut dia juga dianugerahi Star of the Match. Lewat performa apiknya tersebut, Chiesa kini memiliki nilai market 70 juta euro atau setara dengan 1,2 triliun rupiah. Di level klub, Chiesa sendiri tampil memukau musim lalu bersama Juventus. Ia menorehkan 14 gol dan 10 assist dari 43 pertandingan di semua ajang. Nicolo Barella, 65 juta euro. Nicolo Barella menjadi bintang baru timnas Italia dan Inter Milan. Tahun 2021 menjadi musim terbaiknya usai meraih Scudetto dan Piala Eropa. Di Piala Eropa, dia tampil dalam 6 laga dengan torehan 1 gol dan 2 assist. Dia juga terpilih menjadi Star of the Match pada laga perempat final melawan Belgia berkat 1 gol dan 1 assist-nya. Berkat performa impresifnya tersebut, gelandang 24 tahun ini kini memiliki nilai transfer 65 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Pada 2020 sendiri, Inter Milan memboyongnya dari Cagliari senilai 32,5 juta euro atau setara dengan 556 miliar rupiah. Gianluigi Donnarumma, 65 juta euro. Gianluigi Donnarumma dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Eropa 2020 usai menjadi pahlawan di Liga semifinal dan final adu penalti melawan Spanyol dan Inggris. Tak hanya itu, dia pun hanya kebobolan 4 gol dari 7 laga, di mana semuanya terjadi di laga knockout. Beberapa musim terakhir, dia pun digadang-gadang sebagai calon kiper terbaik berkat performa impresifnya bersama AC Milan. Musim ini, Donnarumma berseragam PSG usai kontraknya habis di San Siro. Dia diboyong PSG dengan status free transfer dengan durasi kontrak hingga 2026. Kini, nilai transfer kiper 22 tahun itu meroket hingga 65 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Alessandro Bastoni, 60 juta euro. Alessandro Bastoni menjadi kunci pertahanan Inter Milan di musim lalu. Bek berusia 22 tahun ini tampil dalam 41 laga di semua ajang. Konsistensinya ini yang membuat namanya dipanggil Roberto Mancini ke Piala Eropa 2020. Bastoni sendiri hanya tampil dalam 1 laga ketika melawan Wales di fase grup. Meski demikian, masa depannya sangat cerah dan digadang-gadang menjadi calon penerus Giorgio Chiellini dan Leonardo Bonucci yang sudah dimakan usia. Marco Verratti, 50 juta euro. Bersama Jorginho, Marco Verratti merupakan jenderal lapangan tengah Italia. Sempat absen di 2 laga awal karena cedera. Verratti kemudian tampil dalam 5 laga berikutnya dengan torehan 2 assist. Sang pemain dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik sejak tampil apik bersama PSG sejak 2012. Dia sudah mempersembahkan 7 trofi di Ligue 1 level klub dan kini mengoleksi trofi Piala Eropa untuk Italia. Nilai pasar sang pemain kini berada di angka 55 juta euro atau setara dengan 942 miliar rupiah. Berkat luar biasa dari skuad asuhan Roberto Mancini, dengan konsisten permainan yang akan ditunjukkan pemain tersebut tidak menutup kemungkinan harga transfer mereka akan terus meningkat.
secara brilian Inter Milan hadapi masalah keuangan. Inter Milan diterpa masalah pelik seiring pandemi virus corona yang menggila pada beberapa waktu lalu. Ya, Nerazzurri mengalami masalah keuangan sehingga tersiar kabar akan bangkrut. Namun, seiring berjalannya waktu, Inter mulai bangkit dan menyelesaikan masalah benang kusut. Inter Milan berstatus tim terbaik di Italia pada musim lalu. Di bawah asuhan Antonio Conte, La Pineamata menjadi juara Serie A dengan mengalahkan para pesaing seperti AC Milan dan Juventus. Namun, meskipun menjadi juara, tetapi Inter Milan justru mengalami masalah keuangan. Keputusan pemerintah Cina yang tak lagi menjadikan olahraga sebagai prioritas investasi dan pendapatan yang merosot tajam akibat pandemi menjadi dua di antara penyebab terbesar. Walhasil, Suning di ujung tanduk. Pukulan pertama pun mulai diterima. Sang pelatih Antonio Conte memilih cabut karena tak lagi terpacu dengan proyek yang diusung Inter. Inter pun mulai terpaksa menjual pemain pentingnya Achraf Hakimi dan Romelu Lukaku demi mendapatkan dana segar. Jika Hakimi menuju Paris Saint-Germain, Lukaku pulang ke Chelsea. Meskipun demikian, Inter mulai bangkit secara perlahan. Dikomandoi Giuseppe Marotta, Nerazzurri meraup sejumlah uang dalam jumlah besar. Pertama, tentu saja adalah ada bursa transfer. Menurut Transfermarkt, Inter mendapatkan pemasukan sebesar 197,05 juta euro pada musim ini, sementara itu pengeluarannya hanya 36 juta euro. Dengan begitu, laba yang dihasilkan mencapai 161,05 juta euro. Menariknya, amunisi anyar yang masuk pun tidak kalah kualitasnya. Hakan Calhanoglu dan Edin Dzeko datang dengan status bebas transfer. Sementara itu, Denzel Dumfries bergabung dari PSV Eindhoven dengan mahar 12,5 juta euro. Pemain terakhir yang menjadi tambahan kekuatan untuk Simone Inzaghi adalah Joaquin Correa. Inter meminjam sang striker dari Lazio dengan mahar 5 juta euro. Selanjutnya, jika kewajiban tembus menjadi aktif, Inter akan membayarkan 26 juta euro dicicil selama 3 musim. Inter pun mendapatkan bantuan dari Oaktree Capital berupa pinjaman. Oaktree Capital memberikan pinjaman 275 juta euro yang akan dibayar dalam bentuk cicilan selama 3 tahun. Pemasukan Inter terus bertambah seiring kerjasama dengan dua sponsor baru, yakni Socios dan Digital Bits. Jika Socios memberikan 21 juta euro per musim, Digital Bits mencapai 21,25 juta euro. Itu artinya Inter mendapatkan sekitar 58,25 juta euro per musim dari sponsor, yakni Lenovo, Nike, Socios, dan Digital Bits. Inter kian bisa tersenyum karena Marotta dan Piero Ausilio berhasil memangkas pengeluaran gaji sebesar 15%. Selain itu, stadion yang mulai dibuka juga membuat suntikan dana bertambah. Kini Inter mulai melihat cahaya terang setelah memasuki terowongan gelap gulita. Inter punya strategi jitu untuk mengatasi masalah keuangan yang melilit. Setelah masalah keuangan dapat teratasi, nampaknya Inter Milan juga memulai jalan yang mulus pada musim baru Serie A 2021-2022. Dua laga awal yang dilalui skuad asuhan Simone Inzaghi dapat dilalui dengan begitu mulus. Pada laga perdana, Inter Milan mampu mengkandaskan perlawanan Genoa dengan skor 4-0. Dan di pekan kedua mampu mengalahkan Hellas Verona dengan skor 3-1. Para pemain anyar mereka pun menjalani debut manis. Rekrutan anyar seperti Edin Dzeko, Hakan Calhanoglu, dan Joaquin Correa telah mampu membukukan gol bagi Nerazzurri. Suatu langkah yang tepat dilakukan oleh manajemen klub dan juga kebrilianan Nerazzurri. Tentu semua itu dilakukan demi mempertahankan Scudetto dan tetap menjaga kondisi kestabilan keuangan klub.